Kembali lagi di cerita senja. Kali ini cerita senja akan menceritakan pengalaman pendaki gunung dari salah satu akun Twitter @heymonster_ @ohmybone_. Teman-teman bisa follow akun tersebut karena di sana banyak sekali cerita-cerita yang seru ya, di tweet-tweetnya tepatnya. Baiklah, sebelum kita mulai, silahkan ambil headset kalian. Mari kita merinding bareng. Pendakian Gunung Semeru. Cerita ini terjadi pada pertengahan Desember tahun 2018 lalu, ketika saya dan 8 orang lainnya tergabung dalam satu tim untuk mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru di Malang. Tim saya terdiri dari 7 orang, laki-laki dan 2 orang perempuan. Saya, Rifki, Putri, Sonya, Yoga, Teguh, Alfi, Bang Del, dan Bang Baim. Dengan Bang Baim sebagai leader atau pemimpin perjalanan. Kami berangkat dari Jakarta Jumat sore dan sampai di Malang Sabtu pagi. Dari stasiun Malang, kami bergerak ke Gadang menggunakan minibus sebelum akhirnya menuju desa Ranupani menggunakan mobil jeep. Singkat cerita, ternyata kami sampai di desa Ranupani sekitar jam 4:30 sore dan niatnya ingin langsung melakukan pendakian. Tapi takdir berkata lain karena loket tempat kami registrasi sebelum mendaki sudah tutup dari pukul 3 sore tadi. Terpaksa niat kami mendaki sore ini kami urungkan untuk diganti esok paginya. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus bermalam di desa Ranupani. Saat itu kondisi desa Ranupani sedang ramai pendaki, jadi kami cukup kesulitan mencari tempat beristirahat. Melihat suasana spot peristirahatan yang disediakan pengelola setempat sudah dipenuhi para pendaki, akhirnya saya mencoba turun ke arah danau yang ada di Ranupani untuk mencari siapa tahu ada tempat yang bisa dipakai untuk bermalam. Saya menemukan sebuah spot di sisi danau yang dimana bisa dipakai untuk ngecamp atau mendirikan tenda. Namun, saya tidak menemukan satupun pendaki ada yang istirahat atau ngecamp di sisi danau. Entah tidak boleh atau memang tidak ada yang mau, entahlah. Karena saya tidak mau ceroboh dan saya tahu etika bertamu di suatu tempat, saya putuskan untuk mencari warga sekitar dan bertanya sekaligus minta izin untuk ngecamp di sisi danau. Kala itu saya ditemani Bang Baim. Saya menghampiri beberapa bapak-bapak yang sedang mancing. Saya tanya, "Nyuwun sewu Pak, maaf mengganggu. Saya mau tanya, boleh gak ya kalau saya dan tim mendirikan tenda di sisi danau?" "Oh iya, monggo Mas. Cuma jangan di pinggir danau banget. Di sana aja atuh yang ada bangunan-bangunan." Bapak itu menunjuk ke seberang danau yang dimana terdapat beberapa bangunan seperti rumah. Mendengar jawaban bapak tersebut, saya cukup senang dan kemudian pamit. Tak lupa saya bilang terima kasih karena telah diizinkan. Tanpa mikir panjang, saya dan Bang Baim langsung menuju lokasi yang dimaksud bapak tersebut. Saya cek, ternyata lokasi cocok untuk tim kami beristirahat. Lalu untuk mempersingkat waktu, Bang Baim bilang ke saya, "Boni, lu tunggu sini aja, biar gua yang ke atas panggil anak-anak. Takut nanti tempatnya ditempati orang juga kan, kalau kita berdua ke atasnya." Saya mengiyakan dan bilang, "Ya udah, iya Bang, barang gua sekalian ya." Kemudian Bang Baim pergi meninggalkan saya sendiri di lokasi tersebut. Berhubung saya penasaran, saya coba cek sekitar lokasi dan bangunan yang terdapat
tepat di belakang tempat yang rencananya akan kami bangun tenda. Ternyata bangunan tersebut adalah bekas villa yang terbengkalai. Dan sebelah bangunan tersebut terdapat pohon-pohon besar yang langsung mengarah ke air danau. Namun, saya tidak merasakan keanehan atau ketakutan apapun saat itu. Kurang lebih 20 menit, Bang Baim dan teman saya yang lainnya sampai ke lokasi. Berhubung hari sudah semakin gelap, kami putuskan untuk mempercepat mendirikan tenda dan kemudian persiapan masak untuk makan malam. Singkat cerita, setelah tenda jadi dan makan malam sudah siap, kami makan sambil berbincang, diiringi candaan-candaan seperti biasa. Sampai waktu menunjukkan pukul 10 malam, kami langsung bergegas istirahat, mengingat besok pagi-pagi kami sudah mulai mendaki. Jadi, sudah pasti butuh istirahat yang cukup setelah lelah perjalanan dari Jakarta kemarin. Kira-kira pukul 2 dini hari, saya terbangun karena ingin buang air kecil. Saya buka tenda dan alangkah terkejutnya saya ketika melihat jutaan bintang menghiasi langit. Malam itu sejenak saya terpaku dan kemudian saya keluar mencari tempat untuk buang air kecil. Disinilah keganjilan mulai terjadi. Saat saya buang air kecil, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang jatuh dari pohon. Bentuknya hitam besar. Saya kira hewan atau kayu. Tapi ketika saya senter menggunakan headlamp, ternyata tidak ada apa-apa. Padahal jelas-jelas tadi ada yang jatuh. Setelah itu, ketika saya hendak menuju tenda, tiba-tiba dari arah villa belakang tenda ada suara seolah memanggil saya. Suaranya jelas, tapi lumayan aneh. Saya kira salah satu teman saya, tapi pas saya cek, semua masih dalam kondisi tidur. Heran, namun saya hiraukan. Sesampainya di dalam tenda, saya lanjut tidur, lalu bangun kembali menjelang subuh. Saat itu, saya membangunkan Rifki, teman setenda saya, untuk mengajaknya membuat kopi karena malam itu dingin sekali. Rifki bangun, lalu menyiapkan kompor, serta saya mengambil air di sebelah tenda. Saat saya mengambil air, tiba-tiba mata saya tertuju ke seberang danau. Saya melihat ada seorang perempuan mengenakan pakaian putih, berambut panjang, berdiri di bibir danau. Saya lumayan bingung saat itu. Pikir saya, mana ada jam segini perempuan main di danau. Karena penasaran dan heran, saya langsung bergegas ke tenda dan bilang ke Rifki. Namun, ketika saya mengajak Rifki keluar tenda untuk melihat perempuan tersebut, ternyata perempuan tersebut sudah tidak ada. Yang ada hanya hamparan air danau dengan pohon-pohon besar di sekitarnya. Singkat cerita, ketika pagi tiba usai sarapan dan mengurus administrasi, akhirnya kami mulai pendakian. Kira-kira pukul 9 pagi, kami menuju gerbang pendakian. Di sini awal pendakian dimulai. Saya pribadi merasa ada yang ganjil. Teman saya Sonya tiba-tiba drop. Yang membuat saya heran, itu karena saya tahu persis siapa Sonya. Ini bukan gunung pertama yang ia daki. Yang lain merasa seperti tak terjadi apa-apa. Setelah pikir Sonya kelelahan saja jadi drop. Tapi tidak dengan saya. Saya merasa ada yang tidak beres. Masalahnya, Sonya yang saya kenal adalah perempuan yang kuat dan mandiri. Tapi entah kenapa, di sini dia terlihat lemah sekali. Akhirnya semua itu kami hiraukan. Dan perjalanan pun akhirnya semua itu tidak kami hiraukan. Dan perjalanan pun tetap berlanjut. Sonya berjalan lenggang, tak membawa barang apapun selain dirinya dan trekking pole di genggamannya. Sementara saya tetap memperhatikannya.
Kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di pos 1. Di pos 1, kami beristirahat hanya sebentar. Lalu lanjut ke perjalanan menuju pos 2, sebelum akhirnya sampai ke pos 3. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2, begitupun pos 2 ke pos 3, terasa aman-aman saja. Ketika sampai rombongan kami, baru sampai di pos 3, Bang Del dan Alfi langsung melanjutkan perjalanan, karena mereka lebih dulu sampai di pos 3. Kurang lebih setelah istirahat 15 menit di pos 3, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan menyusul Bang Del dan Alfi. Namun, sebelumnya saya ajak teman-teman saya bilang, "Ayo, ada yang mau lanjut gak?" Mereka bilang, "Duluan aja Boni." Akhirnya saya sendirian. Dari tanjakan terjal setelah pos 3, kurang lebih 15 menit, dari situ saya break di pinggir trek. Dengan posisi dibelokan, saya duduk bersandar di pohon, dan belakang pohon itu langsung jurang. Saya tidak mengira akan terjadi sesuatu di luar nalar yang menimpa saya pada saat itu. Setelah 5 menit saya istirahat sambil minum air mineral yang saya bawa, tiba-tiba dari jauh saya melihat Teguh dan Putri terlihat menghampiri saya. Namun ada yang aneh dari mereka. Putri tidak seperti Putri yang saya kenal. Putri yang saya tahu orangnya cerewet, kali ini hanya senyum ke arah saya. Mereka berdua pun tidak berhenti, melainkan hanya melewati saya. Dan di situ Teguh bilang, "Yuk lanjut," ajaknya. Saat itu saya tidak berpikir apa-apa. Saya menolak ajakannya karena memang masih lelah. Bukan karena saya merasa ada yang aneh dengan mereka, atau saya tahu bahwa sesuatu akan menimpa saya. Saya bilang ke mereka, "Duluan aja, duluan. Gua nunggu yang lain." Selang beberapa menit kemudian, saya berniat untuk melanjutkan perjalanan. Namun, tak disangka-sangka, saya dibuat terkejut tiba-tiba saya melihat Putri dan Teguh lewat lagi dari pos 3 menuju pos 4. Seperti biasanya, di situ Putri bertanya dengan nada cerewetnya, "Boni, lu sama sendirian doang. Bang Del sama Alfi mana? Kok lu gak sama mereka?" Saya masih bingung sama apa yang terjadi. Bagaimana tidak? Baru sekitar beberapa menit yang lalu saya lihat Teguh dan Putri sudah lewat. Tapi kenapa sekarang mereka berdua lewat lagi? Lalu, tadi siapa yang lewat pertama? Entahlah, saya masih bingung sama apa yang terjadi. Tapi saya tidak menunjukkan di depan mereka. Saya jawab pertanyaan Putri. "Iya, gue sendiri. Gak tahu dari tadi gak ketemu Bang Del sama Alfi." Setelah itu Putri bilang ke saya, Lu mau lanjut gak Boni? "Lu berdua duluan deh, gua nunggu yang lain aja. Masih capek banget," jawab saya. Lagi-lagi saya menolak. Bukan karena takut atau tidak percaya kalau yang ini bukan teman saya. Tapi memang karena saya masih bingung sekaligus tak percaya sama kejadian yang baru saya alami. Sambil mencerna apa yang terjadi, saya cukup stres sampai menjambak rambut dan mengetuk-ngetukkan kepala saya ke pohon tempat saya bersandar. Tak lama dari situ, 4 teman saya yang lain tiba-tiba sudah sampai di hadapan saya. Mereka bertanya hal yang sama seperti yang ditanyakan Putri. "Boni, kok lu sendirian? Bang Del sama Alfi mana?" "Gak tahu dah gua, dari tadi gak ketemu. Barusan cuma ada Teguh sama Putri lewat." Mendengar ucapan saya barusan, mereka berempat bingung dan bertanya, "Teguh sama Putri, bukannya mereka masih ngopi di bawah?" Loh, saya makin heran. Dalam hati, masa iya mereka masih di bawah? Gua udah 2 kali lihat mereka lewat sini. Lalu saya bilang, "Udah lewat barusan, bener deh, gak lama, paling sekitar 5-10 menit yang lalu." Mendengar jawaban saya, beberapa dari mereka seperti tidak percaya, karena menurut mereka, Teguh dan Putri masih ngopi di pos 3. Bang Baim bilang, "Kalau mereka lewat, ya kita pasti lihat lah.
Orang jelas-jelas mereka masih ketawa-ketawa di bawah. Si Teguh ngopi, si Putri makan semangka. Terus Rifki menyambutnya, emang ada jalur lain selain ini? Terus Yoga bilang, gak tahu sih, cuma trek dari pos 3 itu kan setelahnya tanjakan. Tuh belok ke kanan tadi. Gue lihat kalau lurus masih ada jalan lagi, tapi gak tahu itu trek apa bukan. Iya sih, emang ada jalan, tapi emang nyambung ke trek. Tanya Bang Baim, karena dia sudah pernah lewat ke sini. Terjadilah perdebatan kecil di antara kami berlima, yang akhirnya kami memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju Ranukumbolo kurang lebih jam 1 siang. Kami sampai di Ranukumbolo dan istirahat sekaligus makan siang di sana. Cukup lama kami beristirahat di sana. Menjelang sore hari, kami melanjutkan perjalanan menuju Cemoro Kandang. Namun, sebelum sampai ke sana, kami harus melewati tanjakan Cinta dan hamparan ladang verbena. Jadi ladang verbena ini oro-oro ombo ya. Setelah bersusah payah, kami menggapai tanjakan Cinta dengan mitos tidak boleh nengok ke belakang. Akhirnya kami sampai di atas bukit antara tanjakan Cinta dan oro-oro ombo. Di sana kami beristirahat sambil bercanda mengenai sesuatu menanjak dengan mengikuti aturan mitos yang ada. Baru setelah beberapa menit istirahat di sana, kami melanjutkan perjalanan menuju oro-oro ombo. Sesampainya di oro-oro ombo, Sonya kembali drop dan tidak bisa jalan normal. Sementara itu, teman-teman yang lain lanjut jalan menuju Cemoro Kandang, karena mereka tidak tahu kalau Sonya kembali drop. Lain halnya dengan saya, yang memang berjalan di paling belakang rombongan. Saya tetap mendampingi Sonya, berjalan perlahan sampai menuju Cemoro Kandang. Singkat cerita, akhirnya saya berdua Sonya sampai juga di Cemoro Kandang. Walaupun waktu tempuh kita berdua jauh lebih lama dari teman-teman yang lain, kurang lebih 4:30 sore, rombongan kami berada di Cemoro Kandang. Seketika saya terngiang pesan dari seorang teman yang sudah pernah ke Gunung Semeru. Mereka sebelum berangkat, saya sempat berbincang dan bertanya-tanya perihal Gunung Semeru. Jadi ini jauh sebelum melakukan pendakian, saya sudah bertanya banyak sama teman-teman saya. Dia bilang, kalau nanti lu ke Gunung Semeru, usahain sampai di Cemoro Kandang sebelum jam 4 sore. Kalau lebih, gua saranin mending lu ngecamp semalam di situ, baru esoknya jalan lagi. Karena penasaran, saya tanya, kenapa gitu? Selain jarak tempuh Cemoro Kandang ke Jambangan yang memang jauh dan memakan waktu lama, di situ juga disebut-sebut titik paling rawan di Gunung Semeru. Gua pun ngalami sendiri. Kejadian di luar nalar di pertengahan jalan antara Cemoro Kandang menuju Jambangan, katanya. Mengingat itu, saya langsung coba berdiskusi dengan Bang Baim. Saya bilang, Bang, ini udah jam 4:30, apa gak sebaiknya kita stay semalam di sini? Baru besoknya jalan lagi. Soalnya gue denger-dengar dari Cemoro Kandang ke Jambangan itu masih singgit. Masih kental mistisnya bang. Dia bilang, ya gak bisa Boni, estimasi waktu pendakian kita mepet. Ini aja udah mundur 1 hari kan. Gara-gara kemarin yang kita ngecamp di Ranupani. Saya tanya lagi. Lu yakin bang? Ini Sonya drop juga loh. Apa gak bahaya? Bismillah aja Boni, semoga gak ada apa-apa. Kita ngecamp langsung di Kalimati aja. Biar kalau mau summit lebih dekat, katanya meyakinkan saya. Mendengar sang leader sudah membuat keputusan, saya coba mengikuti arahnya. Lagi pula dia kan juga udah pernah kemari, pikir saya. Kurang lebih jam 5 sore, kami serombongan melanjutkan perjalanan. Namun tetap, lagi-lagi Bang Del dan Afi sudah jalan duluan meninggalkan kami. Jujur, baru kali ini hati saya tak pernah tenang selama perjalanan. Jalur dari Cemoro Kandang menuju Jambangan
entah kenapa membuat saya merasa cemas dan was-was. Dan benar saja, setelah beberapa lama kami berjalan, tiba-tiba Yoga bilang kalau dia lelah. Istirahat dulu, gue capek banget. Tuh di situ aja tuh ada pos. Banyak pendaki juga di sana. Yuk ke sana aja, sambungnya. Sontak kami serombongan heran karena kami tidak melihat ada pos, melainkan hanya hutan belantara. Sedangkan di kanan kiri hanya ada tebing dan bukit-bukit di sekitarnya. Kami yang bingung hanya saling memandang satu sama lain. Tiba-tiba, lu gila ya Yok? Mana ada pos? Ini hutan semua, jangan ngaco lu. Wah, udah gak beres nih, celoteh Rifki. Saya lihat wajah Yoga pucat dan juga sempat linglung. Seiring hari semakin gelap, kami mempercepat perjalanan. Tibalah waktunya saat maghrib. Kami berhenti sejenak dan mulai mempersiapkan headlamp. Setelah waktu maghrib usai, kami lanjut jalan. Namun kini tempo perjalanan tak lagi santai. Beberapa dari kami saling mendahului, mungkin karena takut. Kondisi sekitar sudah benar-benar gelap gulita. Pencahayaan yang ada hanya dari headlamp rombongan kami. Awalnya saya berada di barisan kedua paling belakang. Di belakang saya masih ada Bang Baim sebagai sweeper. Tapi entah kenapa, sudah dikit lagi mau sampai Jambangan, tiba-tiba Bang Baim mendahului saya dan bilang, "Boni, lu di belakang gak apa-apa kan?" Saya heran, ada apa dengannya? Tapi yang saya lihat, muka Bang Baim pucat juga berkeringat. Akhirnya saya iyakan dan kini saya berada di barisan paling belakang. Yang saya rasakan seperti ada yang mengikuti kami, tapi saya tak berani melihatnya. Tak lama kemudian, sampailah kami di pos Jambangan. Namun ternyata Jambangan jauh di luar ekspektasi kami. Kami pikir di sini ramai pendaki atau setidaknya ada yang beristirahat di sana. Tapi nyatanya Jambangan sepi sekali, gelap gulita dan terasa lebih mencekam. Yang saya rasakan saat itu hanya ingin buru-buru pergi dari tempat itu. Lebih baik istirahatnya nanti saja di Kalimati sekalian. Karena menurut saya aura di sana sudah tak lagi bersahabat, pengap dan badan sulit sekali digerakkan. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan, namun belum jauh dari kami beranjak dari pos Jambangan, tiba-tiba saya mendengar banyak suara anak kecil dari sebelah kanan saya, seperti sedang main lari-lari. Entah yang lain dengar juga atau tidak, tapi ketika saya nengok tidak ada apa-apa. Tidak jauh dari situ, saya melihat ada sosok hitam besar, setara dengan pepohonan di sebelah kiri saya, mengamati rombongan kami. Saya agak takut dan mempercepat langkah kaki. Tiba-tiba terdengar suara, bruk, serak. Ternyata teman saya Teguh terjatuh. Namun jatuhnya pun tak wajar. Dia terpelanting sampai terguling-guling. Padahal kondisi jalan yang kami lalui tak ada apapun, hanya pasir dan hamparan ladang Edelweiss. Teguh merintih kesakitan dan itu cukup membuat tingkat panik dan khawatir rombongan kami bertambah 2 kali lipat. Bang Baim bertanya, "Gimana Guh? Masih kuat jalan gak? Kalau enggak dibopong aja." Dia bilang, "Bisa bang, ayo dilanjut." Saya tahu dia memaksakan, tapi mau gimana lagi. Lalu kami kembali berjalan. Kurang lebih 15 menit perjalanan, Kalimati sudah terlihat di kejauhan. Lampu-lampu tenda bertebaran, pertanda bahwa di sana sangat ramai pendaki. Kemudian kami bertemu trek menurun. Wajar karena memang dari tadi kita mengitari bukit-bukit. Namun seketika kami melihat di bawah sana ada beberapa tenda berdiri. Saya taksir kurang lebih 5 tenda. Melihat itu kami semua makin senang dan bersemangat melanjutkan perjalanan.
Namun alangkah terkejutnya kami ketika kami telah sampai di bawah. Ternyata tidak ada tenda yang berdiri satupun. Yang terlihat hanya pohon-pohon besar dan semak-semak di sekitarnya. Lalu kami semua heran, hanya diam melihat kondisi sekitar. Tiba-tiba suara Putri memecah keheningan kami. Dia bilang, "Lah, perasaan tadi di atas kita lihat ada beberapa tenda di sini. Ini kok gak ada?" Kata-kata Putri membuat rombongan semakin gak karuan. Muka panik dan bingung terlihat hampir di semua wajah teman saya. Tak mau ambil resiko, tiba-tiba Bang Baim bilang, "Udah lanjut aja, gak usah dipikirin. Itu kalimat udah kelihatan bentar lagi kita sampai. Itu kalimatnya udah kelihatan, bentar lagi kita sampai." Tanpa pikir panjang, kami lanjut berjalan. Tak sampai 15 menit, kami pun keluar dari rimbanya hutan yang ada di hadapan kami. Hanya ladang savana luas dengan dihiasi tenda-tenda di setiap sudutnya. Kurang lebih pukul 7:30 malam, kami sampai di Kalimati. Di kejauhan terdengar suara Bang Del dan Alfi memanggil kami. Ternyata mereka sudah di sana, duduk di depan tenda pendaki lain. Teman-teman saya pun langsung menghampirinya. Namun berbeda dengan saya sengaja menjatuhkan carrier saya, lalu tiduran sambil memandang langit. Saya bersyukur akhirnya bisa sampai Kalimati setelah melewati banyak rintangan dan teror yang sulit dicerna dengan akal manusia. Namun asik-asiknya pemandangan langit dan sedang asik-asiknya memandang langit dan memikirkan apa yang baru saja terjadi, tiba-tiba Rifki menghampiri saya. Dia bilang, "Hayu Boni, langsung gelar tenda aja. Habis itu makan terus istirahat. Kan niatnya mau summit." Saya langsung mengiyakan ajakannya. Kemudian saya dan teman-teman langsung membangun tenda, dilanjutkan makan malam, lalu pukul 9 saya tidur duluan karena sudah kelelahan. Oke, dilanjut part 2 ya, biar gak kepanjangan. Ini kata yang punya akun, dia akan ngelanjut ke part 2. Jadi yang saya bacakan ini adalah part 1. Teman-teman bisa tungguin ya untuk part 2-nya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita ini sampai selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah bantu klik subscribe untuk channel ini. Dan terima kasih juga untuk akun Twitter @ohmybond_. Teman-teman bisa follow ya akun tersebut ya. Sampai jumpa di part 2 dan episode-episode lainnya. Terima kasih.